Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini subuh? Alhamdulillah. Kita mulai jalan menurun. Sudah menurun Ramadan. Menurun kita, ya, tapi kita doakan jangan sampai luncur ya. Dan karena kayaknya juga pengaruh-pengaruhnya pada diri kita ini sudah ada. Saya ini sudah kayaknya sudah batu-batu campur. Kan kiai ulama yang bilang kalau dalam Ramadan itu ada sedikit itu berarti apa namanya orang sekolah bilang apa? Indikator. Ya, indikator. Salah satu di antara bahwa keberkahan di situ ada kita yang itu dikeluarkan memang Allah dalam Ramadan. Insyaallah. Ya. Begini. Ini rupanya belum tuntas ini penjelasannya Pak Kiai. Kemarin malam kah? Ya, saya tidak lupa ingat masalah sujud. Oh, sujud. Iya. Oh, sujud tilawah. Masalah ya. Jadi sujud syukur sudah. Sujud sahwi sudah. Sujud tilawah tadi ini belum tuntas. Ya. Karena begini. Dibilang Pak Kiai jelasannya bahwa kalau dibaca baru kita sujud dulu. Ya, baru bangun, lanjut lagi. Nah, tapi bagaimana kalau sudah ada ayat yang di ujungnya sudah langsung? Bagaimana kayak itu? Ya, jadi berarti ini yang tidak ada ayat yang ujung langsung. Masalah konteks dalam salat. Baca. Nah, kalau yang alif lam mim sajadah itu kan ayatnya itu ada di tengah-tengah surah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Pada saat sampai di situ, itulah langsung kita sujud karena ayatnya masih panjang, masih ada berikutnya. Sujud. Setelah sujud baca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sakada seterusnya. Kemudian setelah kita baca itu langsung bangkit, berlanjut lagi, tidak baca Fatihah lagi. Kalau itu ayatnya tadi itu masih di tengah. Nah, makanya karena sambungannya satu ayat tapi di tengah. Masih ada sambungannya, langsung orang sambung. Tata japa junubuhum anil madaji. Langsung baca itu. Langsung baca itu. Sambungannya. Nah, tapi kecuali kalau umpamanya kita salat, ayat sajadah juga kita ambil. Ternyata ayat sajadah itu ada di akhir saja. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Iya. Jadi karena sudah ayat tidak usah langsung sujud, kemudian bangkit lagi, baru ruku lagi, baru iktidal, baru nanti kan seperti orang apa yang bikin konfigurasi dalam sana. Karena dia di akhir ayat maka disunatkan bahwa langsung kita sujud. Langsung sujud yang seperti biasa itu. Karena memang perintahnya itu kan membaca sujud. Coba kalau yang tadi selalu kita tidak ruku karena memang perintah sujud, tapi karena ayat ini yang kedua ini kita sudah terakhir ayatnya itu maka langsung sujud seperti itu. Jadi kalau sujud tilawah tadi ini kalau dia di pertengahan ayat maka pada pertengahan itu ayat maka pada saat itu kita sujud dulu, baru bangun kita lanjutkan ke ayat. Baru kita sujud setelah perkembangan biasanya. Nanti setelah selesai ayatnya, kita ruku. Baru kita ruku dan sujud seterusnya. Ini yang kadang keliru Pak Imam. Terkadang dia mengatakan, kenapa itu salat subuh sudah 3 rakaat? Bukan 3 rakaat. Karena ada sujud sebelumnya. Padahal itu sujud itu tidak ada ruku. Sujud tilawah. Karena tidak ada rukunya. Pada rakaatnya itu kan akan ada ruku berarti bukan 1 rakaat. Iya. Jadi kita sujud di sujud tilawah itu tidak termasuk rakaat atau kegerakan yang dalam salat wajib itu. Karena dia hanya menghormati ayat-ayat yang dibaca. Iya. Kalau nantinya ayat yang berada pada akhir surah, maka kita sujud. Apa tadi? Wasjud waqtarib. Berarti kalau kita dengar orang baca imam bisa wasjud waqtarib berarti langsung sujud. Langsung ruku.
I'tidal sujud. Ya. Tidak ada sujud langsung seperti oh iya. Ya. Kalau begitu sekarang Pak Kiai sudah ada 3 meruku. Sujud. Ya. 1 sujud sujud sahwi. sujud syukur. Sujud sahwi. 2 sujud sahwi. 3 sujud tilawah. Masih ada sujud tilawah pada saat di luar salat kita ngaji, baca Quran. Kalau kita baca Quran pada ayat itu yang dibaca, itu juga sunahkah juga tuh kita sujud. Cuma kita tidak seperti dengan salah, hanya sujud kita saja. sujud saja. Setelah kita membaca ayat itu dari yang 15 surat tadi itu 15 ayat saja dah. Tetap juga kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, sujud. Kemudian kita membaca sujud. Setelah bangkit itu kita lanjutkan bacaan. Itu kalau di luar di ayat yang surah ayat yang panjang yang tadi itu. Kalau seperti wasjud waqtarib, tetap juga kita sujud. Kita sujud. Itu kita juga sujud. Tapi kan di luar salat ini. Berarti kita bangun, kita tidak lanjut. Kan tidak ada surah panjang. Kalau mau lanjut itu surah yang lain, baca lagi surah berikutnya. Kalau kita tadarusan di bulan Ramadan, sudah akhir ayat itu mengadan juga akhir surah. Berarti kita sujud. Setelah sujud baca surah berikutnya. Kalau ngaji di luar salat. Oke. Masih ada waktu Pak Operator? Masih ada? Wah, masih ada Pak Kiai. Operator bilang masih ada. Sekarang ada ini titipan salam lagi ini. Begini. Dibilang itu penjelasannya di waktu saya dengar di YouTube dan untuk ceramahnya Ustaz di masjid. Malam nuzul Quran. Turun Quran. Turunnya Al-Quran. Nuzul Quran Itu dibilang Quran itu turun berapa tahun 23 kah? Berapa banyak itu artinya. Dan disampaikan bahwa Rasulullah itu dia akan mendapat mengajar mendaruskan mendaraskan itu pada setiap Ramadan. Berarti bacaan-bacaan itu sudah tapi ada juga diberikan informasi atau dari Ustaz Kiai itu bahwa yang Al-Quran itu yang sekarang kita baca ini tidak sama dengan yang dulu. Itu manakah itu? Katanya ada dulu katanya gondol tidak ada titiknya, tidak ada apanya. Sedangkan sekarang ada titik, ada saja. Masih salah juga. Setengah mati. Disampaikan bahwa itu titiknya itu yang adakah ulama atau sahabat yang bikin untuk memudahkan. Kita bersyukur nih ada mudah. Tapi siapakah itu yang bikin begitu? Jadi begini Pak Imam. Itu Al-Quran itu diturunkan secara beransur, penyempurnaan juga beransur. Al-Quran diturun beransur, penyempurnaan juga beransur. Penyempurnaan juga beransur. Contoh. Takkan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar 17 Ramadan. Yang pertama turunkan dari Lauhul Mahfuz ke alam jannah. Itu nanti di alamnya ini diturunkan kepada Nabi. Itu yang beransur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Tidak selama. Dia mengatakan berarti tidak selamanya bulan Ramadan. Tidak. Kenapa dia beransur? Karena nanti Al-Quran diturunkan. Kalau ada persoalan yang dihadapi oleh Nabi, perlu jawaban, perlu tindakan, maka diturunkan ayat. Begini. Karena itu lamanya 22 tahun, 2 bulan 22 hari itu, karena ada yang diturunkan oleh Allah merupakan
menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah ya. pada umatnya saat itu. Bahkan iya. kadang ayat itu turun sebagai teguran apa yang dilakukan oleh Rasulullah dianggap tindakan yang kurang tepat. Salah satunya pernah Nabi ditanya oleh orang-orang Quraisy dalam beberapa hal. Tapi karena belum dia mampu mendapatkan ayat dari Allah petunjuk untuk memberi jawaban, maka dia katakan besok saya jawab. Besok ditunggu-tunggu tidak turun. Justru teguran kepada Nabi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan saya mau jawab besok. Jangan mengatakan saya berangkat sebentar, saya lakukan, saya datang sebentar, kecuali mengucapkan insya Allah. Jadi itu Al-Quran bertahap turun yang cukup lama itu karena ada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah demi umatnya. Sekarang penyempurnaan Al-Quran. Bahwa yang kita ini di zaman Khalifah Utsman itu dengan memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Karena sebelumnya kan tidak ditulis. Dia ada di penghafal masing-masing. Bahkan pada pertamanya tertulis di atas pelepah-pelepah kurma, di atas batu-batu, di atas tulang. Kemudian diperintahkan di zaman Utsman itu untuk menulis, tapi ternyata pada saat Utsman menulis itu belum sempurna juga karena belum ada titiknya. Jadi membedakan yang dal dengan zal, yang membedakan ha dengan kha, jim dengan yang lain itu belum ada titik. Makanya kalau katakan ulama siapa yang memprakarsai itu sehingga ada titiknya itu Al-Quran. Nah itu yang memprakarsai itu adalah Abu As'ad Ad-Duali. Itulah yang meletakkan kerangka titik-titik Al-Quran. Kemudian dalam perkembangannya ada murid-muridnya Abu Aswad Ad-Duali itu yang ada yang memberikan lagi bukan hanya sekedar titik lagi, tapi sudah ditambah dengan syakal, harkat dan seterusnya, sehingga kita bisa baca. Karena sebelumnya itu kalau kita tidak ngerti sama dengan saya dengan Pak Imam mungkin tidak ngerti kalau tidak ada barisnya kutiba. Bisa saja orang baca kutiba, kitabah, atau boleh katabah karena tidak ada barisnya. Sekarang murid-muridnya lah Abu Asad Ad-Duali yang bernama Yahya bin Ya'mar Al-Basri dan Nasir bin Asim Al-Laitsi. Itulah yang memberikan syakal kepada Al-Quran. Sehingga ada tanda tasdih itu yang kayak huruf sin. Ada alif ya mirip sebagai fathah. Ada waw sebagai tamdama dan seterusnya itu di atasnya. Itulah pengembangannya. Sehingga bisa kita baca Al-Quran sekarang sudah bagus. Kemudian dulu itu juga kita membaca itu kan belum sempurna karena belum ada ilmu tajwid. Nanti muncul ilmu tajwid memberikan bagaimana hurufnya zai, bagaimana hurufnya zal, bagaimana itu perkembangan lagi berikutnya, yaitu dengan ilmu tajwid yang dikarang oleh Abu Musahim Al-Qahan Al-Hakani. Itulah yang menyempurnakan penyempurnaan ayat-ayat Quran sehingga kita sekarang malah lebih maju lagi. Sudah dibaca dengan baik, lagu dengan baik apa dan seterusnya. Iya. Kalau kita baca Quran dulu tidak ada titik, tidak ada apa, mana kita bisa tahu kalau seperti kita ini. Iya. Jadi kalau begitu apakah namanya bahasa orang pintar perkembangan demi kemajuan demi untuk bahasanya apakah dibilang apa itu saya dengar itu dibilang kiai dibilang Allah kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Kami yang jadi ini adalah salah satu ikhtiar umat manusia untuk mempertahankan karena itulah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah kata kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Makanya walaupun ada orang yang berupaya untuk menodai Al-Quran, menambah itu pasti akan ketahuan. Jadi begitu berarti untuk mendeteksi bahasa orang pintarnya bahwa kebenaran Al-Quran dan orang bilang ini
tidak benar ini dia salah sedikit. Itu gampang karena banyak penghafal. Ada penghafal. Jadi kalau tulisan salah saja, dia apa bisa. mengakui ya. Nah, tapi kalau penghafal dia kurang itu huruf Dan itulah salah satu keberkahan dan keajaiban Al-Quran. Karena itu sangat mudah dibaca, bahkan mudah dihafal. Jangankan orang yang membuatnya, yang tidak mengetahui saja bahasa Arab itu bisa hafal Quran. Nah, itu keberkahannya Al-Quran. Sedangkan orang yang tidak tahu, jangan tahu bahasa Arab. Orang buta saja dia Orang tidak tahu buta apa-apa. coba dia bisa baca Quran. Iya. Karena keberkahan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu berlaku universal secara menyeluruh. Sama yang Al-Quran yang kita baca ini dengan yang ada di Arab. Jadi kalau kita tidak perlu bawa Quran karena juga sama yang di sana. Jadi yang dibaca di Masjid Haram, yang dibaca di Masjid Agung, Nabawi, berarti sama. Cuma saja orang yang baca orang yang membaca yang beda. Persoalan itulah tadi persoalan tajwid. Karena terpengaruh dengan dialek masing-masing. Tapi begini Ustaz, itu nih berdosa ke saya ini Pak, sebagai Pak Imam. Kan ada di masjid kita, ada di temanku dia bilang, itu saya suruh anak-anak jangan kau lagi azan kamu. Karena bilang dia ucapnya tidak tidak fasih. Apa namanya? Tidak fasih. Tidak fasih. Seperti apa namanya? Ada penambahan huruf. Tapi dibilang ada ustaz dia bilang pada masa Khalifah Utsman itu kan ada berapa suhuf berapa itu yang dialeknya banyak. Qiraat. Macam qiraat. Jadi kalau dia salah sedikit dulu tidak apa-apa sih. Nah, makanya ada hadis yang mengatakan siapa yang membaca Al-Quran dan pasti lancar, dia akan mendapatkan keberkahan. Tapi siapa yang membaca Al-Quran masih terbata-bata karena belum lancar, maka dia dapat 2 pahala. Jadi kalau dia bacanya fasih, itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Orang yang baca fasih Al-Quran, dia dapat berkah. Kalau dia baca tidak fasih, dapat 2 pahala. Dia hanya dapat pahala. Dapat terbata-bata. Tidak dapat berkahnya. Sebenarnya kan kalau kita baca di situ, sebenarnya itu merupakan motivasi. Bahwa daripada orang yang tidak lancar lalu mengatakan, tidak saya membaca Quran karena tidak lancar. Daripada baca juga salah-salah. Itu tidak bagus. Lebih bagus karena saya ini masih terbata-bata, biarlah saya baca lambat apa dan seterusnya. Jadi kalau begitu Pak Kiai, lebih bagus biar salah, biar terbata-bata belum lancar baca daripada sama sekali tidak mau. Dan itu yang tidak benar. Makanya diberikan motivasi rangsangan oleh Nabi bahwa kalau dia masih terbata-bata dapat 2 pahala. Apalagi kalau diasalkan dia rajin, nanti lama-lama akan lancar, akan berkah. Itu persoalannya. Karena sudah tidak lancar, malah tambah tidak mau. Tapi kalau seperti apa yang disampaikan Pak Kiai ini bahwa jangan 2 pahala. Sedangkan dia tidak membaca saja, dia sudah berpahala. Tapi kalau pahala itu tapi pahala makan sahur. Bagaimana? Jangan sahur makan sahur. Berkah. Saya makan sahur.